Assalamualaikum kelas 7, semangat terus ya belajarnya. Hari ini Ibu akan dibantu oleh Ibu Google untuk menjelaskan materi kita hari ini. Siap? Dengarkan ya Ibu Google-nya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, silahkan Ibu Google menjelaskan. Ya Ibu Ani, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan saya, Ibu Google. Bisa dipanggil Google. Saya di sini membantu Ibu Ani dalam menjelaskan pelajaran IPS. Baiklah anak-anak, materi hari ini membahas mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Jangan lupa like and subscribe. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam materi hari ini akan dibatasi pembahasannya pada potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya bahan tambang. Pertama kita bahas potensi sumber daya hutan. Luas hutan Indonesia yaitu 99 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Pulau Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekadar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Berikut jenis-jenis kayu hasil hutan Indonesia, dan sebarannya adalah sebagai berikut. Pertama, kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Ketiga, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kelima, kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Selanjutnya, fungsi hutan. Yang pertama sebagai penyimpan air hujan, mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Fungsi yang ketiga yaitu untuk mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Fungsi hutan keempat yaitu hutan sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima yaitu sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Bisa dipahami ya anak-anak? Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.
Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Pembahasan potensi sumber daya tambang pada materi hari ini yaitu minyak bumi, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Pertama, kita bahas minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Sebaran daerah penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia sebagai berikut. Pulau Sumatera. Daerah penghasil minyak buminya adalah Perla dan Lok Seumawe di Nangro Aceh Darussalam, Sungai Pakning dan Dumai, di Riau, Pelaju, Sungai Gerong dan Muara Enim, di Sumatera Selatan. Pulau Jawa. Daerah penghasil minyak buminya adalah Jatibarang, Indramayu, di Jawa Barat, Wonokromo, Delta, di Jawa Timur, Cepu, Cilacap, di Jawa Tengah. Pulau Kalimantan. Daerah penghasil minyak buminya adalah Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam, di Kalimantan Timur. Rantau, Tanjung, dan Amuntai, di Kalimantan Selatan. Pulau Maluku. Daerah penghasil minyak buminya adalah Pulau Seram dan Tenggara. Papua. Daerah penghasil minyak buminya adalah Kelamono, Sorong, dan Babo. Selanjutnya, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk keperluan rumah tangga, seperti memasak. Batu bara juga digunakan untuk pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang keenam terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat, di Ombilin dan Sawah Lunto. Sumatera Selatan, di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Selanjutnya, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1,2 juta ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat di Singkawang. Selanjutnya, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di Lampung, Pegunungan Verbek di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Berikutnya tambang emas. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.000 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia. Papua, di Freeport Timika. Kalimantan Barat, di Sambas, Nangro Aceh Darussalam, di Melaboh. Sulawesi Utara, di Bolaang Mongondo, Minahasa, Riau,
di Logos dan Bengkulu, di Rejang Lebong. Demikianlah materi hari ini. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih Ibu Google. Alhamdulillah, selanjutnya kalian bisa kerjakan tugas di blok IPS ya.